Timnas Bahrain telah tiba di Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Kedatangan Bahrain ke Indonesia diiringi hasil kurang memuaskan setelah kalah 0-2 dari Jepang pada laga sebelumnya. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, mengakui bahwa menghadapi tim sekelas Jepang memang bukan tugas yang mudah. Ia menyoroti kualitas individu pemain Jepang yang mampu memanfaatkan kesalahan kecil untuk mencetak gol. Ketika lawan memiliki pemain berkualitas seperti Jepang, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Kami tahu mereka bisa mencetak gol dari aksi yang indah, ujar Talajik. Meski menelan kekalahan, pelatih asal Kroasia itu tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan anak asuhnya. Menurutnya, para pemain Bahrain sudah menunjukkan usaha maksimal di lapangan. Namun, dalam sepak bola, kesalahan memang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Pemain saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi kesalahan kecil bisa berakibat besar. Namun, saya pikir tidak ada tim di dunia yang bisa bermain selama 90 menit tanpa melakukan kesalahan, tambahnya. Menghadapi Timnas Indonesia, Bahrain menargetkan kemenangan untuk bangkit dari hasil buruk sebelumnya. Talajik berharap timnya bisa tampil lebih baik dibanding saat melawan Jepang dan membawa pulang 3 poin penting dari Jakarta. Saya bisa merasakan kekecewaan para pemain setelah kalah dari Jepang. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi kami akan menunjukkan permainan lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tegasnya. Bahrain sendiri masih memiliki 2 laga tersisa di Grup C setelah menghadapi Indonesia. Mereka dijadwalkan menjamu Arab Saudi sebelum bertandang ke markas Cina. Duel antara Timnas Indonesia dan Bahrain akan menjadi laga krusial bagi kedua tim dalam upaya mereka mengamankan tiket ke fase berikutnya. Mampukah Indonesia memanfaatkan laga kandang untuk meraih poin penuh, atau justru Bahrain yang akan bangkit dan mencuri kemenangan? Semua akan terjawab dalam pertandingan pada 25 Maret mendatang. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia berakhir dengan catatan buruk setelah skuad Garuda harus menelan kekalahan telak dari Australia. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, Indonesia tidak berdaya dan kalah dengan skor mencolok 1-5. Timnas Indonesia sempat tampil menjanjikan dalam 15 menit pertama pertandingan. Namun, setelah itu, skuad Garuda kehilangan momentum dan harus kebobolan 3 gol di babak pertama. Gol pertama Australia tercipta melalui penalti Martin Bailey di menit ke-18, disusul gol Nishan Velupillai 2 menit berselang, dan Jackson Irvine pada menit ke-34. Memasuki babak kedua, dominasi Australia semakin terasa setelah Lewis Miller mencetak gol di menit ke-61 dan Jackson Irvine menambah gol keduanya di menit ke-90. Sementara itu, satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Ulla Romeni pada menit ke-78. Hasil ini memperburuk posisi Indonesia di klasemen Grup C. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 7 pertandingan, skuad Garuda kini terpuruk di posisi kelima. Peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 pun semakin menipis. Kekalahan telak ini tak lepas dari sejumlah kesalahan strategi yang diterapkan Patrick Kluivert dalam pertandingan melawan Australia. Salah satu keputusan yang dipertanyakan adalah penerapan garis pertahanan tinggi sejak awal laga. Dengan formasi 4-3-3, Indonesia mencoba menekan Australia, tetapi strategi ini justru menjadi bumerang. Australia dengan mudah mengeksploitasi celah di lini belakang dan mencetak gol melalui serangan balik cepat. Hal ini terlihat jelas pada gol kedua yang dicetak Nishan Velupillai di menit ke-20, ketika pertahanan Indonesia gagal mengantisipasi umpan panjang dari lini tengah lawan. Selain itu, pemilihan pemain di lini tengah juga menuai kritik. Di era Shin Tae-yong, Indonesia selalu menurunkan satu gelandang bertahan untuk menjaga keseimbangan. Namun, Kluivert memilih memainkan Tom Haye bersama Nathan Choyaon, yang lebih berorientasi pada penguasaan bola. Akibatnya, lini tengah Indonesia menjadi terlalu terbuka dan mudah ditembus. Jarak antar lini yang terlalu renggang juga menjadi masalah. Koordinasi yang buruk antara pertahanan dan lini tengah membuat Australia lebih mudah menemukan celah untuk mencetak gol. Kekalahan ini menjadi alarm bagi Patrick Kluivert dan timnya untuk segera melakukan evaluasi sebelum menjalani laga-laga berikutnya. Dengan hanya 3 pertandingan tersisa, Indonesia harus meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain dan Cina untuk menjaga peluang lolos. Kluivert perlu segera menemukan strategi yang lebih efektif agar skuad Garuda dapat kembali tampil kompetitif.
Jika tidak ada perubahan signifikan, harapan Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa sirna lebih cepat. Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 mengalami perubahan setelah timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Australia. Skuad Garuda harus rela turun peringkat setelah tumbang dengan skor 1-5 dalam laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium. Timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan baik dan mampu memberikan perlawanan pada menit-menit awal. Namun, tim tuan rumah menunjukkan kualitasnya dengan tampil lebih dominan sepanjang laga. 5 gol kemenangan Australia masing-masing dicetak oleh Martin Bailey melalui titik penalti di menit ke-18, Nishan Velupillai di menit ke-20, serta 2 gol dari Jackson Irvine di menit ke-34 dan 90. Sementara itu, 1 gol lainnya dilesakan oleh Lewis Miller di menit ke-61. Timnas Indonesia hanya mampu membalas melalui gol ulah Romeni di menit ke-78. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia harus turun peringkat di klasemen Grup C. Dari sebelumnya berada di posisi ketiga, kini skuad Garuda harus puas menduduki peringkat kelima dengan koleksi 6 poin dari 7 pertandingan. Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, tetapi kalah dalam selisih gol. Saat ini, timnas Indonesia memiliki selisih gol -7 akibat kekalahan besar dari Australia. Sementara itu, kemenangan ini membuat Australia semakin kokoh di posisi kedua dengan raihan 10 poin dari 7 pertandingan. Jepang masih memimpin klasemen dengan 17 poin. Sementara Arab Saudi, Bahrain, dan Cina bersaing ketat dengan 6 poin. Dengan hasil ini, perjuangan timnas Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya semakin berat. Skuad Garuda harus mampu meraih hasil maksimal dalam laga tersisa agar tetap memiliki peluang untuk lolos ke fase berikutnya. Timnas Indonesia harus segera bangkit dan memperbaiki performa mereka di sisa pertandingan. Masih ada peluang bagi skuad Garuda untuk meraih hasil positif, tetapi mereka harus tampil lebih solid dan konsisten di laga berikutnya. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, mengungkapkan ambisinya untuk meraih hasil terbaik di hadapan publik Australia. Jai Idzes menegaskan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia memiliki motivasi tinggi menghadapi laga ini. Pemain kelahiran 2 Juni 2000 itu mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Australia memiliki arti besar bagi skuad Garuda. Kami berbicara di antara para pemain tentang apa arti pertandingan ini bagi kami. Saya tidak mengharapkan hal lain selain yang terbaik di laga nanti, ujar Idzes dikutip dari Reuters. Idzes juga menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani dengan tekanan, justru merasakan dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Menurutnya, 280 juta pendukung timnas Indonesia menjadi kekuatan tambahan untuk berjuang maksimal di atas lapangan. Saat ini, timnas Indonesia masih berada di jalur yang tepat untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Skuad Merah Putih kini menempati peringkat ketiga klasemen Grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Hasil tersebut didapat dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Di sisi lain, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia. Soceros mencatat 1 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 1 kekalahan sepanjang kualifikasi ini. Laga melawan Australia menjadi sangat krusial bagi pasukan Patrick Kluivert. Jika berhasil meraih kemenangan, Indonesia akan menggeser posisi Australia dan memperbesar peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kendati demikian, Australia bukan lawan yang mudah. Mereka memiliki sejarah panjang di kompetisi internasional dan kerap menjadi tim unggulan di zona Asia. Namun, timnas Indonesia siap memberikan perlawanan terbaik demi mengamankan tiket ke putaran berikutnya. Pertandingan Australia versus Indonesia di Sydney Football Stadium diprediksi akan berlangsung sengit. Seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada tim Garuda untuk meraih hasil positif di laga ini. Akankah Jai Idzes dan kawan-kawan mampu menorehkan sejarah baru? Kita nantikan hasilnya pada 20 Maret mendatang. Persaingan di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin ketat. Bahkan, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, ikut menyoroti persaingan sengit yang terjadi di grup yang dihuni oleh Timnas Indonesia. Hingga saat ini, ke-6 tim yang tergabung dalam Grup C masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam klasemen sementara, Jepang masih kokoh di puncak dengan raihan 16 poin dan hampir pasti mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Di posisi ketiga, Timnas Indonesia memiliki 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Namun, keunggulan selisih gol membuat skuad Garuda menempati peringkat yang lebih baik.